Netizen Indonesia ini memang sangat-sangatlah egois ya, melarang kami sebagai TKI itu membuat konten perbandingan antara Indonesia dan juga Malaysia. Akan tetapi faktanya pejabat kita itu malahan membuat perbandingan yang dia cakap Jakarta itu macam perkampungan. Jakarta kayak kampung. Dengan Jakarta saja Beijingnya kita lihat. Ini korang tak nak dibandingkan dengan negara Malaysia, negara yang kecil nih kan. Indonesia negara besar. Tengok nih ya, Pak Tito Karnifan nih ya. Dia membandingkan dengan Beijing yang memandang ya derajat seseorang dari harta. Banyak di Indonesia. Aku tak peduli ya, kalian mau kecam aku kecam. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Banyaknya para netizen dari Konoha ini rata-rata ya tak terima apabila kita sebagai orang Indonesia yang bekerja di luar negara itu membuat perbandingan. Kami membuat konten macam itu yang bertujuan untuk membangun negara kita, memberikan contoh kepada negara lain seperti di Malaysia. Jadi kelemahan-kelemahan di Indonesia ini kita angkat, lepas itu kita perbaiki. Itulah tujuan kami, geng. Bukannya untuk menjatuhkan ataupun menjilat katanya. Tapi banyak kreator-kreator Indonesia yang di luar negara macam di Malaysia itu malahan dihujat katanya kita ini membuat konten perbandingan tak ada manfaatnya lah, tak ada gunanya lah, katanya itu yang menjilat lah dan lain-lainnya. Atau mungkin memang pemikiran dia orang ini tak sampai ya dengan apa yang kita sampaikan, atau mungkin juga dia orang itu hanya tengok thumbnail dan juga judul, jadi tak tahu faktanya, tak tahu tujuan kita macam mana. Dan kali ini bukan seorang warga Indonesia biasa, dia orang ini seorang pejabat Indonesia, malahan dia cakap Jakarta, intinya dia orang itu membuat perbandingan yang dia cakap itu Jakarta itu macam di perkampungan, sementara Jakarta itu ibu kotanya Indonesia. Dan ini juga disetit oleh salah satu wanita Indonesia yang bernama Jantung Pisang, nama akun TikToknya. Kalau korang nak pergi ke roomnya dia waktu dia live, silahkan datang sendiri ke Jantung Pisang. Nah, macam mana tanggapan si Jantung Pisang tentang hal itu? Jom langsung kita simak saja videonya. Jakarta kayak kampung. Dengan Jakarta saja Beijingnya kita lihat. Oke ya, banyak ya di komen-komen video TikTok aku, terutama netizen dari Konoha, cakap jangan bandingkan dengan negara Malaysia, negara yang kecil. Oke ya, nih korang tak nak dibandingkan dengan negara Malaysia, negara yang kecil nih kan. Indonesia negara besar. Tengok nih ya, Pak Tito Karnifan nih ya. Dia membandingkan dengan Beijing. Beijing loh, geng. Jakarta tuh seperti kampung kalau dibandingkan dengan Beijing. Wah. Negara yang maju, ya. Puas hati kalian, seorang menteri dalam negeri ya membandingkan Jakarta dengan Beijing. Jakarta tuh macam kampung, dia cakap. Oke, dah. Sekarang kita jangan bandingkan lagi dengan negara Malaysia, negara yang kecil nih ya. Coba kita bandingkan dengan China ya. Wah, jauh kalau Chinese. Sama dengan Indonesia. Boleh je negara China tuh maju. Beijing dia coba tengok, boleh je. Karena ketertiban Kenapa sih ya. Indonesia tak boleh? Apa masalahnya? Ada yang cakap macam ni dengan aku. Kenapa kau tak tinggal je di Indonesia, kerja kat sana? Kenapa kau kerja dalam Malaysia ni? Jangan pandai cakap je. Aku bagi tahu dengan kau Aku ya, kalau aku balik ke Indonesia, kau ingat aku tak ada kerja. Aku ada kerja ya. Kat Indonesia sana ya, kalau orang jujur ya, umpama
kita nak meluruskan kayu yang bengkok, ya, tak diterima kat sana tu tau. Iya sih. Kalau yang pandai-pandai Betul menjilat lagi. tu, di mana angin kuat, itu diterima kat sana. Jadi, ya, itu makanya aku lebih suka dalam Malaysia ni daripada di negara aku sendiri. Kau ingat, aku datang ke Malaysia ni, zero ke yang ku tinggalkan di kampung sana? Banyak harta aku tinggalkan di kampung sana, Wah, Tak senang sombong. hidup aku Hmm. di Indonesia. Tapi aku lebih memilih ke Malaysia ni, kau faham? Betul. Lebih nyaman. Lagi, ada yang sebut aku amah, bibi lah, pembantu. Kau pergi cek rekod aku ke immigration sana. Kau tengok rekod aku kat sana, ada ke aku pernah menjadi bibi dekat Malaysia ni? Pernah ke aku menjadi amah dalam Malaysia ni? Jadi, ya, kalau tak tahu jangan jadi pala tahu. Kata orang sini, kau faham? Aku kalau balik ke Indonesia, ya, aku ikut je jejak bapak aku. Wah, nah orang Kaya-raya. kaya ini, geng. Tapi aku tak suka sebab terlalu banyak duit untuk aku keluarkan untuk anjing-anjing rakus di sana. Tahu? Waduh. Aduh. Kau faham? Iya. Jadi jangan, tak payah kau nak cakap, tak payah kau nak ajar aku kenapa tak balik ke Indonesia, kenapa kau bekerja dalam Malaysia ni. Ini ya, terus terang aku cakap, ya, kesadaran diri di dalam masyarakat Indonesia itu dari hal-hal kecil saja kita itu belum mempunyai kesadaran diri yang tinggi. Salah satu contoh, ya, kita rakyat Indonesia ini belum tahu lagi apa itu bully cyber, body shaming, ya. Wow. Masih banyak rakyat Indonesia ini yang suka, ya, yang suka membuli, membody shaming orang, yang menghina fisik orang, Sok yang pintar, sok pandai ya. memandang, ya, derajat seseorang dari harta. Banyak di Indonesia. Aku tak peduli, ya, kalian mau kecam aku kecam. Tapi itulah yang terjadi sekarang. Bahkan aku sendiri, ya, mengalami body shaming yang kalian lakukan. Sementara aku tak pernah menghina fisik seseorang, ya, mengatakan fisik seseorang itu seperti ini, seperti itu. Tapi rakyat Indonesia kesadaran diri tentang itu pun mereka tidak ada. Itulah, ya. Jadi kesadaran diri, dari kesadaran diri itu kita harus ubah. Kalau mau Indonesia itu lebih maju. Bukan maju dalam arti ada pembangunan di Indonesia itu, bukan. Tapi rakyatnya pun harus diubah. Mentaliti rakyatnya. Mantap. Paham? Paham. Jangan suka menghina fisik seseorang. Fisik seseorang ini, ya, yang kau hina nih, yang menciptakan ini siapa? Ya. Fahami itu dulu. Kalau menghina itu tentang kesopanan, adab yang kurang bagus, tanggung jawab yang kurang besar, is okay itu kan, itu memang kesalahan diri kita. Tapi kalau menghina fisik, wah itu menurut saya kesalahan besar, karena fisik ini buatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, geng, dan tak ada salahnya. Setiap orang itu dibuat berbeda-beda bentuknya, bodinya itu berbeda-beda, dan banyak sangat warga-warga Konoha ini, geng, bahkan saya pun juga mengalami, bukan hanya 1, 2, 3 kali, banyak kali, entah itu di media sosial ataupun di lingkungan, itu pun saya juga pernah mengalami. Dari sejak kecil saya pun juga pernah dihina tentang body macam itu, geng. Body kamu gini-gini katanya, dan lain-lainnya. Kalau kita dengerin itu memang tak ada habisnya, geng. Saya hanya berusaha untuk menutup mata dan juga menutup telinga agar tak melihat dan juga tak mendengar perkataan-perkataan yang negatif hal dengan yang macam itu. Dan anehnya, geng, yang membuat saya play itu, geng, ya, misalnya kita ini berbuat kebaikan, kalau kita nilai, seandainya boleh dinilai itu nilainya 10 gitu ya, geng, ya. Setiap hari kita membuat kebaikan kepada orang-orang lain, orang sekeliling kita, tapi ada satu kesalahan aja, satu aja kesalahan itulah yang dicaci maki, kesalahan itulah yang dicari.
Dia tak tengok sudah berapa banyak orang itu melakukan kebaikan, tapi dalam satu kesalahan kecil pun, bukan kesalahan besar. Seperti contoh kita ini macam cakap agak keras sikit ke apa tuh macam. Ya namanya kita kan setiap orang itu pasti mempunyai kesalahan dan dosa ya. Tempatnya kesilapan lah manusia ini. Jadi kalau ada kesalahan itu kenapa nggak ditegur ataupun dimaafkan? Bukan berarti kita ini berbuat baik lalu semena-mena itu sempurna, bukan. Kita pun juga manusia biasa. Jadi kalau melakukan kesalahan-kesalahan hal yang kecil itu sudah biasa, tegur aja lah. Dan ada body shaming penghinaan macam ini itu banyak juga dilakukan di pendidikan, entah itu di pendidikan agama ataupun di pendidikan ilmu pengetahuan umum, atau seperti SMP, SMK macam itu ya, Darjah macam itu, banyak budak-budak yang macam itu. Bahkan anak saya pun juga pernah sih kena kena bully shaming oleh kawannya, tapi saya terus berusaha untuk menguatkan dia orang agar dia orang itu tetap semangat untuk menjalankan pendidikan. Itu banyak sekali, dan ini yang harus kita perbaiki, geng. Kemajuannya negara itu bukan karena pembangunan yang banyak, bukan karena pembangunan yang tinggi, yang besar-besar. Saya setuju dengan kakaknya tadi. Kita mempunyai bangunan yang banyak, mempunyai industri yang banyak, mempunyai bangunan yang tinggi-tinggi, tapi kalau mindset kita masih rendah, kita tak boleh mengelolanya, pasti terbengkalai itu bangunan. Tapi kalau kita rakyatnya, pemikiran kita lebih ada kesadaran dirinya dari hal-hal yang kecil macam buang sampah jangan sembarangan kepada tempatnya. Lepas itu kita cara berucap, cara bertingkah laku itu dengan sopan. Omongan kita ini boleh dipegang, maksudnya itu ada tanggung jawab, dan pasti akan maju dengan waktunya, geng. Semua bangunan-bangunan besar itu pasti boleh kita bangun dengan mengembangkan ekonomi dan juga negara. Ekonomi pribadi dan juga negara. Itu dampaknya kalau kita ini mempunyai mindset yang positif. Dan kita tak payah iri, tak payah dengki apabila tetangga, kawan, ataupun saudara kita itu mempunyai bisnis yang sukses. Yang sepatutnya kita itu belajar kepada dia orang, bukannya untuk merusak ataupun menjatuhkan dia orang agar dia orang itu sama-sama rendah macam kita. Itu jangan. Itu mindset orang kampung yang masih banyak terjadi sampai saat ini itu, geng. Dan bukan itu saja, geng, ada beberapa kreator juga ya, tiktoker Indonesia yang berada di Malaysia. Dia orang itu dikecam, dihujat oleh netizen sendiri, bukan hanya lewat komentar tapi juga lewat inbox. Penasaran kan kecamannya ataupun hinaan ataupun teguran, bukan teguran sih, kecaman lah. Kecamannya itu macam mana, kita tengok dulu videonya. Waduh, parah nih Mbak, sampai dia langsung ya. Nah gini ya Mbak, Mbak harus paham isi dan konteks video TikTok aku. Pahami dan ikuti ya video-videoku dari awal sampai akhir supaya nggak menimbulkan kesalahpahaman. Kecuali Mbaknya yang memang nggak paham. Nah ini aku nanya ke Mbaknya balik ya. Ada nggak aku ngejelekin negeri aku sendiri di semua video-videoku? Ada nggak? Mbak harus paham ini, edukasi, penjelasan, nasihat, dan kebencian, Mbak. Ginilah Mbak, aku langsung bagi kefahaman dikit kepada Mbak ya. Nah, video-video yang Mbak yang nggak puas hati gitu kan, kayak marah gitu. Video itu aku ngejelasin dan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau komentar yang warga kita itu buat. Spekulasi yang mereka buat itu salah. Nah, hanya membenarkan ya. Konteks edukasi, bukan membenci, bukan menghina. Nah, aku itu membetulkan apa yang salah. Aku nggak cari popularitas, Mbak. Buat apa?
emang aku dapat uang? Enggak. Aku cuman di sini cuma membetulkan apa yang salah, apa yang kayak kalian nggak tahu. Nggak ada niat menghina atau memfitnah atau melaga-lagain, nggak ada. Nah, di sini kan mbaknya nanya, apa jasa aku kepada Indonesia? Wah. Sekiranya mbaknya punya pengetahuan tinggi, punya buat research dulu atau mempelajari dulu apa fungsi TKW di negeri orang untuk negeri kita sendiri, apa sumbangannya, apa jasanya. Jasanya lebih besar loh mbak, Ya, dari betul. lu nya kerja di negeri lu sendiri. Karena apa? Karena lu cari sendiri apa manfaatnya, apa faedahnya, apa keuntungan untuk negeri sendiri. Aku bukan nggak terima ya nasihat-nasihat kalian. Aku terima kasih banget, terima kasih. Tapi yang penting kalian itu paham isi dan kontennya apa. Jangan langsung kayak ngambek, menghina, memaki, ya. Iya, aku tahu aku itu babu di sini, tapi Mbak nggak tahu aku itu kerja apa di sini. Aku bukan sembarang babu loh Mbak. Jadi intinya kalau Mbak nggak suka dengan konten-konten aku, dengan video TikTok aku, ya udah Mbak scroll aja. Nggak ada aku kayak mohon-mohon gitu kan, mohon like kalian. Jadi gitu ya Mbak, jangan langsung asal marah ke orang lain ya. Lihat dulu konteks dan kontennya, isinya itu apa. Kalau tadi aku kayak marah-marah, kayak ngehina negeri kita sendiri, kayak konten-konten orang lain, konten-konten Indonesia yang lain yang ngejelekin kedua-dua negeri ini, yang membuat perbandingan kedua-dua negeri ini, nah itu mbaknya harus marah. Tapi ini aku pusing loh. Gimana konteksnya ini? Kok gini ya pikiran mbaknya? Enggak, aku nggak bilang kalau kita itu 100% salah dalam hal ini. Aku itu cuma menjawab soalan-soalan yang ditanya melalui video-videoku yang sebelum ini. Ya intinya kalau kita pengen dihormati oleh orang lain, ya minimal kita hormatlah orang itu. Betul. Jangan kita pengen dihormat tapi kita kayak menganiayain orang lain. Itu namanya egois loh. Ya, betul. Ingat, sesuatu hal yang terjadi pasti ada penyebabnya. Kalau kalian rasa orang Malaysia itu pada nggak suka sama kita, apa yang berlaku sebelum ini? Apa yang warga kita buat pada mereka? Padahal ini negara mereka loh. Dan kalau benar mereka zolim kepada kita tanpa sebab ya, kenapa aku masih ada sekarang? Kenapa aku masih bertahan dan betah di sini? Jangan lihat situasi yang balas membalas. Maksudnya lu udah buat sesuatu hal yang buruk, tapi lu masih berharap diperlakukan dengan baik oleh mereka. Ya pastilah mereka marah. Intinya masuk ke negeri orang itu, ikut peraturan di negeri itu. Jangan kita buat peraturan kita sendiri. Jangan kita buat kayak kalau negeri kita itu kayak bebas. Ya jangan disamain dengan negeri yang dimana tempat kita duduk gitu, dimana tempat kita tinggal. Peraturannya tuh belum tentu sama ya. Jadi semua itu ini tentang mindsetnya kita masing-masing, geng. Macam mana kita cara berpikir, macam mana kita cara bertingkah laku. Apalagi kalau orang itu berada di negara orang, itu harus menghargai, mensyukuri, dan jangan sampai membuat onar di negara itu, geng. Ingat, kita sebagai orang Indonesia nak merantau ke luar negara, entah itu di Korea, Jepun, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, itu pun kita juga harus mempunyai adab.
dan juga harus mengikuti peraturan yang sudah ada di sana. Jangan sampai kebiasaan buruk kita di kampung halaman lalu dibawa ke negara orang. Saya sendiri pun pernah merasakan, geng, yang dulunya saya itu menurut saya itu juga egois ya, dan sering marah-marah. Orang cakap ini pun saya sering marah-marah. Tapi setelah saya merantau ke Malaysia, saya tahu di negara orang itu macam mana. Alhamdulillah, bukan saya sempurna, bukan, tapi setidaknya saya juga boleh membangun pemikiran saya sendiri, tahu macam mana cara menghargai orang dan tahu apa tujuan orang bercakap itu. Kita dengarkan dulu, kalau sudah selesai, sudah siap dia orang cakap, barulah kita cakap. Itu saya menemukan hal macam itu di Malaysia, dan banyak lagi pengalaman saya selama bekerja di Malaysia. Meskipun saya bekerja di Malaysia itu di perkebunan sawit, sementara di kampung saya ini tak ada sawit. Orang cakap mungkin pengalaman saya di Malaysia itu tak boleh diterapkan di kampung halaman saya. Tapi yang saya ambil bukan itu. Yang saya ambil tentang mindset, perilaku, tingkah laku, kesopanan, adab. Itu saya pelajari, saya mendapatkan pelajaran itu selama saya merantau di Malaysia. Alhamdulillah sampai saat ini ya, setidaknya saya itu sudah mengurangi ego saya kepada keluarga pribadi saya yang paling utama itu ya. Sudah mengurangi ego, apabila ada apa-apa kita pecahkan yang baik-baik, tak payah banyak cakap dulu, tak payah marah-marah dulu, kita cari solusinya. Kalau kita boleh mencarikan solusinya, geng, sebetulnya amarah itu sangat-sangatlah berkurang dalam diri kita ini, geng. Dan yang paling penting ini buat orang-orang Indonesia ya, yang saat ini itu merantau bekerja ke luar negeri ataupun juga ke Malaysia, tolong jaga adab, ikuti peraturan yang ada, jangan sampai melanggar peraturan-peraturan yang sudah diterapkan di negara kalian yang Anda tuju. Ini ada salah satu pesan untuk penutupan, ya. Ada salah satu pesan ataupun ayat-ayat untuk menyemangatkan orang Indonesia, dan ayat-ayat ini dikeluarkan oleh warga tempatan Malaysia. Macam mana ayat-ayat nasihatnya tersebut? Cuma langsung kita tengok dulu videonya. Warga asing orang-orang warga asing, wahai orang-orang warga asing, pesanan daripada aku ni, dengar baik-baik. Kalau kau datang mencari rezeki dekat mana-mana saja pun, kalau kau dihina, dimaki, dicaci, diletakkan bawah tapak kaki dengan usaha kamu untuk mencari rezeki yang halal di mana-mana tempat, okay, pesanan akulah, angkat tangan, berdoa kepada Yang Maha Esa. Semoga kamu sentiasa dimurah rezeki, dilindungi Yang Maha Esa di mana juga kamu berada. InsyaAllah Allah SWT tak pernah tidur. Jika kamu tidak pernah melupakannya, anggaplah itu satu ujian untuk kamu, untuk mencari rezeki untuk keluarga kamu. Jangan berputus asa. Allah tak suka orang yang berputus asa. Dengar, aku bukannya lah manusia yang baik, aku juga manusia pendosa. Tapi cara kita jangan balas setiap kali orang yang menyakiti hati kita. Kita anggap itu adalah ujian untuk kita terus berjuang untuk mencari rezeki. Sabar. Yang penting hidup ni kena sabar. Allah menguji kita sebab dia tahu kita mampu hadapinya. Korang warga asing, abaikan kata-kata dusta, nista, caci maki dari mereka yang tak suka kamu. Kerana kamu juga manusia yang sama dicipta berdarah merah dekat muka bumi ni. InsyaAllah, yakin kamu boleh. Amin. Teruskan berbuat baik sesama manusia, sesama insan, tak kira binatang ke manusia ke, teruskan membuat kebaikan. Mana tahu tak dapat balasan dekat dunia, pengakhiran hidup kita berjalan dengan baik ketika kita menemu Yang Maha Esa. InsyaAllah. Sebarkanlah kasih sayang. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.
Ini salah satu contoh warga negara Malaysia yang mendapat tanggapan ataupun yang dapat perilaku kebaikan kepada warga asing, orang Indonesia, dan dia orang itu pemikirannya sangat-sangatlah positif. Kita itu saling menyayangi, saling mendoakan, saling mensupport. Jangan pandang jabatan, pangkat yang tinggi dan rendah, dan yang rendah itu disepelekan, jangan. Karena kita tak tahu nasib kita ini bagaikan roda yang berputar, kadang di samping, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi sewaktu kita di atas itu janganlah sombong, pasti akan jatuh lagi kalau tak boleh mempertahankan kesuksesanmu waktu di atas. Begitupun dengan orang yang di bawah. Orang yang di bawah janganlah kau rendahkan, karena kita tak tahu perjuangannya orang yang saat ini berada di bawah. Suatu saat nanti kalau dia orang itu mau berjuang, bekerja dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, pasti akan di atas pada masanya. Maka dari itu kita harus saling mensupport, harus saling menghargai, harus saling menyayangi sesama umat Islam, sesama manusia. Bukan hanya manusia saja, sesama kita kepada hewan pun juga harus menghargai, jangan menyiksa, gitu maksudnya ya. Jadi dengan semua video ini semoga kita itu boleh mendapatkan dampak positifnya dan boleh membangun mindset kita yang negatif biar hilang lalu menjadi yang positif, dan agar kemajuan kita ini terus akan bertambah. Karena adanya kita ini membangun mindset kita, memberi kesadaran diri kita tanpa korang sadari, itu juga akan membangun sebuah negara, kemajuan negara. Oke, semoga dengan semua video yang saya tayangkan ini ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.